Kreativitas dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru. Jadi kemampuan seseorang, kemampuan individu untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Jadi kita sebagai manusia harus ada kemampuan untuk mengembangkan ide-ide pola pikir baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Nah, yang kita hadapi adalah peluang. Yang diharapkan peluang ini akan menjadi kekuatan sehingga akhirnya kita menemukan sesuatu nilai. Inovasi berarti kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Tidak ada artinya kalau kita hanya berpikir kreatif, tapi bagaimana kreatif itu bisa diaplikasikan bentuk inovasi. Sehingga inovasi itu berarti kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Nah, kita juga sebagai mahasiswa ya untuk kepentingan dari pribadi dan mengembangkan kompetensi keilmuan juga harus begitu, harus punya kreativitas, kreativitas kemudian diaplikasikan bentuk inovasi sehingga dapat memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan, memperkaya daripada kompetensi kita. Menurut Levitt, kreativitas adalah thinking new things, berpikir sesuatu yang baru, dan inovasi adalah doing new things, melakukan sesuatu yang baru. Berpikir sesuatu yang baru, kemudian aplikasinya adalah melakukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita mempelajari tentang anatomi fisiologi manusia, kita punya susunan saraf pusat ya, di mana otak kiri itu sebagai tempat berpikir, sedangkan otak kanan itu tentang aplikasinya, bagaimana hasil pikiran kita mampu untuk diaplikasikan oleh seluruh panca indera dengan keinginan dari hati. Maka menurut Levitt, kreativitas adalah thinking new thing, berpikir sesuatu yang baru, dan inovasi adalah doing new thing, melakukan sesuatu yang baru. Ini harus terus bergandengan, harus continuous gitu ya, sehingga setiap hal-hal yang kita menemukan masalah itu kan gap ya antara keinginan dengan fakta. Bagaimana fakta yang ada, kalau memang itu ada suatu masalah, kita harus menemukan satu cara yang baru lagi, berpikir yang baru lagi, sehingga upayanya adalah melakukan sesuatu yang baru lagi sehingga penyelesaian masalah gap itu bisa diperkecil. Inovasi berarti aplikasi daripada kreativitas. Dan saya katakan tadi bahwa inovasi itu berarti aplikasinya daripada kreativitas. Keberhasilan seseorang berbisnis akan tercapai apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama yang dilakukan dengan cara-cara baru. Nah, ini harus begitu gitu. Kita jangan merasa puas kalau menampilkan sesuatu masyarakat sudah gabung, tetapi harus diingat bahwa apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita munculkan untuk harapan masyarakat, tetapi bagaimana kita juga memikirkan untuk merubah hal-hal yang lama menjadi hal yang baru gitu. Karena setiap apa yang keberhasilan kita itu selalu ditiru oleh orang lain. Nah gitu,
peniruan dari orang lain itu akan menjadikan pesaing bisnis. Oleh karena itu kita harus berubah bagaimana hal-hal yang lama itu menjadi baru kembali. Ada sesuatu yang harus kita pikirkan secara baik. Kreativitas merupakan pemikiran baru. Sebaliknya, inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru atau memberikan gagasan baru dimaksud sebagai keberhasilan bisnis. Jadi itu. Jadi kita harus betul-betul apa yang menjadi pola pikir kita kemudian diaplikasikan menghasilkan suatu nilai yang baru, kemudian masyarakat atau pengguna itu merasa terminati, kemudian mereka menggandrungi, dan tentunya pesaing kita yang di sekeliling kita juga akan melihat wah ini cara seperti ini kita juga bisa, sehingga dia meniru daripada apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian kita harus jangan merasa puas apa yang kita dapatkan hari ini. Terus kita lakukan cara-cara baru sehingga mereka tidak bisa upaya untuk persaingan itu betul-betul bisa kita hindari untuk menemukan cara-cara baru lagi gitu. Keberhasilan inovasi mempersyarat adanya eksploitasi berbagai kompetensi, kemampuan, berbagai gagasan dan keahlian dan berbagai sumber yang lebih luas. Di sini proses pengalaman itu harus menjadikan dasar pikiran kita. Pengalaman yang lama kemudian menjadi ciri baru dan sebagainya sehingga tidak bisa ditiru kembali oleh orang-orang yang lain. Mereka bisa meniru, kita juga harus merubah diri. Dari mulai kalau makanan, dari mulai rasa kita harus berubah atau disesuaikan dengan minat daripada masyarakat itu sendiri. Orang Padang dengan orang Sunda berbeda. Tidak semua orang Sunda berminat dengan makan Padang, tapi makan Sunda orang Sunda pasti diminati. Itu juga harus berpikir. Tapi kadang-kadang kita juga harus mencari hal-hal yang baru. Kebiasaan orang Aceh kalau misalnya sesuai dengan kondisi masyarakat Sunda, kalau bisa kita kembangkan dan mampu untuk masyarakat yang lebih benar kita akan pertahankan seperti itu. Ilustrasi kreativitas sebagai faktor intelektual. Jadi kreativitas itu sebagai faktor intelektual individu dicirikan oleh talenta, proses, produk, dan pengakuan yang mampu menciptakan nilai tambah dari unsur tertentu pada peristiwa yang terjadi. Jadi selalu seperti bola salju gitu. Inovasi adalah sebagai sumber keunggulan bersaingan berdasarkan pada kreativitas yang didapatkan melalui proses alih teknologi dan pengelolaan kemitraan sehingga dianggap sebagai fungsi penting dari bisnis setelah pemasaran. Jadi di sini bukan hanya produk yang dijagokan, tapi bagaimana kita mampu mengelola kemitraan dengan pihak yang lain. Ya di sini mungkin kita harus mampu melakukan silaturahmi ke tiap-tiap lembaga, ke tiap-tiap grup atau kelompok dan sebagainya. Dan akhirnya melalui komunikasi ini akan mempermudah apa yang akan kita pasarkan dan sebagainya, sehingga akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan produk itu betul-betul diminati oleh masyarakat itu sendiri. Memang itu sangat penting sekali. Kalau kenapa? Rasa percaya diri, merasa kita sudah puas, dan itulah pemikiran yang kurang bagus gitu. Jadi kepuasan sementara boleh kita wujudkan, tetapi kepuasan itu jangan sampai mengalahkan daripada munculnya kreatif lebih lanjut.
Pearson mendefinisikan kreativitas adalah menghubungkan dan merangkai ulang pengetahuan di dalam pikiran dan manusia yang membiarkan dirinya untuk berpikir secara lebih bebas dalam membangkitkan hal yang baru atau menghasilkan gagasan-gagasan yang mengejutkan pihak lain dalam menghasilkan hal yang bermanfaat. Itu yang tadi saya katakan. Penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman untuk menghasilkan ide-ide baru dan lebih baik, keterampilan untuk menentukan perkalian baru, melihat dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Jadi setiap pengalaman itu merupakan konsep. Nah, konsep-konsep itu kita gabungkan secara kontinuitas sehingga akhirnya konsep baru itu menjadikan hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk keberhasilan kita. Kreativitas yakni kumpulan dari ide-ide pikiran bebas yang hidup pada individu, kelompok, dan masyarakat, baik pengetahuan dan pengalaman yang berada di dalam pemikiran manusia, proses mental pada otak bagian kanan, dan kemudian diramu keterampilan menjadi suatu hal yang kreatif, hal yang baru dan kejutan yang berguna bagi diri sendiri, orang lain maupun organisasi secara kondusif. Jadi secara anatomi fisiologi bahwa setiap pola pikir yang kita munculkan itu karena kerja keras daripada otak kiri kita yang terletak pada globus parietalis bagian sinistra pada otak yang sebelah kiri. Disitulah tempat-tempatnya ide-ide yang muncul ya. Kemudian baru dipadukan dengan otak kanan sebagai penggerak daripada panca indera kita. Kalau begitu kreativitas itu sebetulnya memerankan daripada panca indera, baik mata, telinga, hidung, lidah, tangan ya. Itu semua panca indera itu memberikan suatu nilai untuk menghasilkan kreativitas. Dia melihat barang dengan atau produk dengan melihatnya juga sudah terangsang untuk mendapatkannya gitu. dari bentuk produknya, kemudian dari jenis macam dengan berbagai kombinasi warna juga bisa memberikan suatu nilai kekaguman seseorang terhadap produk itu. Dari mata, kemudian dari rasanya enak, beda dengan yang lain, kemudian dari dipegangnya empuk dan sebagainya. Nah itu juga memberikan suatu. Jadi panca indera merupakan bagian yang sangat penting untuk menghasilkan kreativitas. Ya nanti diaplikasikan dengan inovatif dan dikembalikan lagi ke panca indera. Gitu. Seseorang dapat berpikir secara kreatif didasarkan hal berikut. Pertama, mencoba menemukan ide-ide atau gagasan asli dengan membuat kaitan-kaitan yang baru di antara hal yang telah diketahui. Jadi ini pengalaman ya. Ide-ide gagasan asli dengan membuat kaitan-kaitan yang baru di antara hal yang telah diketahui. Memperhatikan hal-hal yang tidak diduga. Orang yang kreatif itu betul-betul sudah melihat jauh ke depan. Ini produk yang saya buat ini 2 tahun atau 6 bulan, 5 bulan yang akan datang pasti ada yang menyaingi, yang melihat hal yang tidak diduga. Dia sudah memprediksi bahwa
kita harus mencoba berubah, baik dari bentuk kemasannya, bentuk rasa, kemudian bentuk yang dapat yang mengubah sifatnya dan sebagainya. Ketika merasa ingin tertawa atau senyum akan suatu gagasan, maka hentikan pikiran itu dan kerjakan. Jadi kalau misalnya seseorang kalau menemukan sesuatu atau menjadikan kita, biasanya kalau udah menemukan sesuatu dia biasanya tersenyum, benar nih, oh ini produk yang kita jualkan. Nah, kalau sudah kita merasa tersenyum, merasa bahagia, ya kita gagasan itu hentikan dan itu kerjakan. Dari kreatif ke inovatif. Mempertimbangkan karakteristik pribadi seperti fleksibilitas dan spontanitas dalam pemikiran. Yaitu di sini kita jangan kaku gitu. Jangan merasa diri bahwa ini yang paling benar, ini yang paling ini. Padahal suatu saat akan berubah, dan perubahan itulah yang harus kita secepatnya kita perbaiki. Kerja keras untuk membentuk gagasan-gagasan sehingga orang lain dapat melihat nilai di dalam. Jangan berpuas hati dengan hanya menghasilkan ide-ide kreatif saja. Dan ingatlah bahwa keberhasilan dari perubahan datang dari siapa yang melakukan aksi terhadap ide tersebut. Itu kita ya dari orang lain gitu ya, dari pengguna. Ini seseorang dapat berpikir kreatif itu begini ya, dasarnya seperti itu. Dan inovasi, Fonseca mengatakan bahwa inovasi merupakan bagian dari perjuangan manusia mempertahankan identitas atau kelangsungan hidup. Jadi kelangsungan kehidupan kita ini sebetulnya tergantung daripada kreativitas kita, di mana diaplikasikan dalam bentuk inovasi. Sejauh ini manusia berhasil melakukan dengan menciptakan solusi baru, meskipun sebagian berubah menjadi ancaman. Nah ini, kalau sudah kita merasa puas, kemudian kita terhenti di dalam berpikir kreatif, orang lain meniru, nah itu jadi ancaman kita. Apa kita bisa produk kita tidak lagi diminati oleh masyarakat pengguna gitu ya. Kita harus betul-betul secara cepat kita harus melakukan suatu perubahan. Bagi organisasi, inovasi dapat dipandang sebagai sebuah produk yang diperlukan untuk mempertahankan proses organisasionalnya. Jadi bagi kita, bagi organisasi, bahwa kita tahu bahwa organisasi punya strukturnya ya, dari mulai pimpinan, kemudian di bawahnya ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi dan sebagainya. Itu harus dipandang sebagai sebuah produk yang diperlukan untuk mempertahankan proses organisasionalnya. Ya kita juga kalau di dalam menempatkan diri sebagai manajer, ya kita jangan merasa puas pada hari ini saya sudah berhasil, padahal perubahan situasi kondisi itu sangat berbeda, sehingga perlu kita ada perubahan tertentu. Setiap manusia akan berubah gitu. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita sebagai manajer mampu untuk mempertahankan bagaimana organisasi bermutu. Menurut Tolmi, proses utama inovasi terkait dengan renewal dan pertumbuhan atau growth. Inovasi sebagai penyebab utama pembaharuan dan pertumbuhan. Jadi proses utama adalah pembaharuan dan pertumbuhan. Renewal, pembaharuan dan pertumbuhan. Pada intinya,
inovasi merupakan cara untuk terus membangun dan mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui introduksi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk-produk dan pelayanan-pelayanan, pengembangan pasar baru, dan memperkenalkan bentuk-bentuk baru organisasi perpaduan berbagai aspek tersebut pada gilirannya membentuk arena inovasi. Jadi faktor teknologi itu harus tetap kita perhatikan secara maksimal. Zaman sekarang kan zaman era teknologi. Kalau saya udah tua, kadang-kadang gaptek tentang teknologi yang sekarang. Nah, bagaimana kita bisa mampu memasarkan melalui ya aplikasi yang dengan teknologi baru ini. Gitu. Kata kunci dalam inovasi adalah perubahan. Jadi kata kuncinya dalam inovasi adalah perubahan. Perubahan ya, sehingga mencapai pertumbuhan. Perubahan dapat terjadi secara kebetulan. Harus mengandung unsur kesadaran dan keyakinan. Menetapkan kita harus tahu kemana kita akan pergi. Kita harus memiliki sasaran yang sudah ditetapkan secara jelas. Jadi di sini salah satu wujud yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperhatikan pandangan ke depan. Bagaimana kita mencapai suatu titik tertentu yang harus kita capai. Seakan-akan sudah di depan mata. Ada visi yang jelas. Visi yang jelas sehingga memiliki sasaran yang sudah ditetapkan secara jelas. Punya misi. Akhirnya kita punya strategi. Nah, setelah itulah yang harus kita upayakan untuk mencapai sebuah hal yang. Jadi kata kunci dalam inovasi setelah kreativitas muncul adalah perubahan. Nah, perubahan itu bisa dapat terjadi secara kebetulan, harus mengandung unsur kesadaran dan keyakinan. Kemudian menetapkan kita harus tahu kemana kita akan pergi. Kita harus memiliki sasaran yang sudah ditetapkan secara jelas. Ada punya visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran, ada strategi, ya. Hingga ada punya program dan kegiatan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, kedua, kesimpulan. Inovasi adalah suatu perubahan yang direncanakan yang bertujuan untuk memperbaiki mencakup beberapa kegiatan utama. Berbagai pemecahan masalah, integrasi dan memadukan sarana dan proses teknologi baru, melakukan eksperimen dan membangun prototipe, mengimpor dan menyerap teknologi di luar perusahaan, belajar dari pasar. Yang berikutnya, mengalihkan kemampuan mengembangkan produk ke dalam pembangunan nasional. Jadi akhirnya dari mulai think globally, act locally, berpikirnya kecil, kemudian akhirnya yang besar kita bisa tercapai. Kalau kita punya produk itu tidak hanya untuk lokal, tapi bagaimana bisa memasarkan sebagai tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemarin kan saya sudah memberikan tugas pada saudara untuk mencoba menghasilkan suatu nilai dalam rangka pandemi ini, makanan atau minuman ya yang berorientasi pada farmasi, dan nanti wujudkan kreativitas saudara dan bagaimana inovasinya. Nah, akhirnya nanti sudah membuat bisnis plan-nya gitu. Tapi yang penting adalah sifat daripada entrepreneur, yaitu sifat yang kedua,